Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Kali ini kita masuk pada pertemuan atau materi kedua, yaitu tentang prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar atau disingkat BHD atau bahasa Inggrisnya suka disebut dengan Basic Life Support atau BLS. Nah, ini sama istilahnya gitu ya. Jadi jangan bingung ada antara BHD, BLS gitu ya. Ini adalah kemampuan yang setiap perawat itu harus wajib gitu ya. Sekarang wajib memiliki. Bagaimana kita apabila menemukan suatu kondisi di mana ada korban atau orang yang mengalami henti jantung ya atau henti napas gitu. Baik, selanjutnya. Nah, dari sejarah BHD atau Basic Life Skill ini sudah ada akar bibitnya itu sejak 40 tahun yang lalu ya. Di mana RJP modern itu sudah mulai diperkenalkan. Jadi RJP yang sekarang kita laksanakan itu sudah 40 tahun metode tersebut kita pakai. Sampai saat ini masih banyak banyak perubahan sampai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Banyak korban-korban henti napas, henti jantung yang telah diselamatkan. Jadi RJP ini kita mengenal dengan istilah kompresi dada gitu ya, atau apa RJP ya, resusitasi jantung paru. Itu metode yang sederhana, sangat sederhana sekali. Kita dengan mengkompresi dada, memberikan ventilasi, itu bisa memberikan atau meningkatkan kemungkinan hidup itu lebih besar gitu ya bagi penderita atau yang mengalami henti jantung, henti napas. Nah, ini sebenarnya tindakan ini sudah bukan wajib lagi bagi perawat gitu ya. Tapi bagi orang-orang masyarakat awam pun sebenarnya sekarang itu sudah harus mampu melakukan RJP ini ya, resusitasi jantung paru ini. Karena kenapa? Ya karena orang yang pertama kali menemukan korban yang henti napas, henti jantung, itu biasanya bukan tenaga medis, gitu. Tapi masyarakat atau keluarga yang berada di dekat korban tersebut. Maka ini sudah menjadi keharusan di mana masyarakat mulai diperkenalkan ya tentunya dengan bahasa yang sederhana dan juga alternatif tindakan yang masih bisa dilakukan masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuannya gitu ya. Minimal kita memberikan pendidikan atau pelatihan pada masyarakat minimal dia mengetahui bagaimana itu henti jantung ya. Jadi kalau ada yang pingsan atau tiba-tiba atau kolaps gitu ya, baik di rumah, di jalan atau dimanapun, maka ini yang ibu harus lakukan. Begini caranya. Nah, kemudian apa yang terus Anda lakukan, seharusnya Anda lakukan setelah ini. Kemudian apa? Nah, itu harus kita paparkan gitu kepada masyarakat karena itu eh, sangat akan membantu ya kemungkinan menyelamatkan hidup seseorang gitu ya. Seperti itu. Nah, di masyarakat kita sangat jauh ya. Jadi masyarakat itu kebanyakan kalau misalkan menemukan orang yang kolaps atau pingsan gitu jatuh, itu bukannya mau menolong, tapi biasanya hanya dikerubuti saja gitu ya. Foto-foto gitu kan. Dilihat-lihat aja gitu. Takut soalnya gitu ya. Ya, padahal kalau mereka tahu sudah sadar basic life skill ya, itu bisa sedikit setidaknya menolong ya seperti itu.
menyelamatkan, menolong, membawa ke tempat yang aman seperti itu ya. Sehingga korban itu kemungkinan besar setelah petugas kesehatan datang itu bisa dilanjutkan dengan tindakan yang spesifik itu oleh petugas kesehatan. Ya, ini di masyarakat kita masih belum ya, masih belum ini terpapar gitu, terpapar banyak. Nah, di sini sejarahnya pada tahun 1950 Peter Sapar memperkenalkan napas mulut ke mulut bidan meresusitasi neonatus. Pada tahun 1960 Cowenhoven dan kawan-kawan perkenalkan kompresi dada ya. Jadi awalnya itu kompresi dada itu diperkenalkan oleh kedua ini apa namanya? Cowenhoven dan Peter Sapar ini untuk kompresi dada dan ventilasi. Selanjutnya, Peter Sapar memperkenalkan kombinasi keduanya ya, sebagai dasar dari RJP saat ini. Jadi yang dibutuhkan hanya 2 tangan. Nah, secara fisiologis, bahwa yang menunjang atau core yang menunjang kehidupan di dalam tubuh kita adalah yang pertama otak dan jantung. Otak di sini sebagai regulasi fungsi dari seluruh organ yang ada di dalam tubuh, itu pusatnya di otak. Sedangkan jantung ini akan memberikan support berupa sirkulasi oksigen dan nutrisi ya ke dalam seluruh jaringan tubuh, terutama pada otak ya. Jadi otak ini meskipun kecil apa namanya? Proporsinya ya, kecil ininya, tapi dia adalah salah satu organ yang sangat boros dengan darah. Jadi tanpa aliran darah, otak ini bisa langsung terganggu fungsinya. Jadi berhenti saja 1-2 detik langsung orang itu bisa mengalami gangguan kesadaran ya seperti itu. Ya. Di sini tidak dapat O2 maka jaringan ini akan jaringan otak dan atau jantung itu akan mati gitu ya. Makanya di sini yang paling kita hati-hati dari orang yang henti jantung adalah kerusakan otak yang permanen ya. Jadi otak kalau sudah tidak teraliri ke sekitar 60 detik, ya itu sudah banyak mulai terjadi kerusakan ya. Kerusakan. Kalau 3 sampai 8 detik itu bisa sudah mulai mati gitu ya. Jadi kurang dari kita harus bisa melakukan atau menghidupkan kembali jantung ketika ada cardiac arrest ya atau asistol atau henti jantung. Nah, itu kurang dari 2 menit kita harus bisa mendenyutkannya lagi gitu, dengan teknik RJP tadi. Kemudian susunan saluran napas ini hanya anatomi saja ya, mulai dari mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveol. Alveolus ini adalah fungsi saluran napas di mana dia bertanggung jawab terhadap pergantian atau intake oksigen dan pengeluaran CO2. Masalah apapun di bagian saluran pernapasan ini akan berdampak pada konsentrasi O2 dan CO2 di dalam darah. Kemudian sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan plasma. Jantung adalah organ untuk memompa, terdiri dari otot jantung. Kemudian pembuluh darah adalah saluran vaskuler ya atau vaskuler. Di sini adalah saluran yang mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, terdiri dari sistem arteri, vena, dan juga sistem kapiler. Ya. Nah, arteri di sini mengangkut darah yang kaya O2, sedangkan vena adalah darah yang menyangkut darah yang kaya CO2. Sedangkan kapiler ini bagian dari arteri sebenarnya tapi yang paling bagian kecil saja ya. Jadi bagian yang paling kecil, yang paling perifer yang terdapat pada perifer tubuh ya. Atau permukaan dan ujung-ujung tubuh itu kapiler. Dengan darah dan plasma dan komponennya adalah cairan ya. Darah yang terdiri dari sel darah merah, darah putih, keping darah gitu ya, dan hemoglobin di dalamnya. Ya, seperti itu. Ini sekilas saja. Ya, mati secara klinis disebut secara klinis apabila tidak ditemukan adanya pernapasan dan denyut nadi. Ya.
bersifat reversibel. Ya. Penderita hanya berkesempatan waktu 6-8 menit untuk dilakukan resusitasi apabila menghendaki tidak rusak otak. Ya. Artinya di sini kurang dari 6-8 menit itu harus segera diresusitasi di RCP atau harus segera dihidupkan lagi jantungnya apabila tidak ingin mengalami kerusakan otak. Nah, sedangkan mati biologis yaitu terjadi apabila dalam waktu lebih dari 8 menit ya, dari henti jantung. Artinya kita jantung sudah berhenti 8 menit, ini akan disebut kematian biologis. Dimulai dengan sel otak yang mati bersifat irreversibel ya. Kecuali berada di suhu ekstrim dingin, pernah dilaporkan melakukan resusitasi selama 1 jam lebih dan berhasil ya. Artinya di sini ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu ketika suasana ekstrim dingin itu memperlambat kerusakan jaringan sel tubuh ya, sel tubuh. Ketika terjadinya henti jantung. Ya, contohnya di sini 1 jam baru diresusitasi tapi akhirnya hidup lagi gitu ya. Ya semacam mati suri mungkin gitu ya. Itu mati biologis artinya kalau lebih dari 8 menit baru di RJP ya. Nah, itu kebanyakan itu sudah banyak sekali kematian sel otak ya dan itu sifatnya permanen atau irreversible. Tanda-tanda pasti mati yang pertama adanya lebam ya. Jadi kebiru-biruan ya. Terutama bagian dari atas ya, dari wajah gitu ya, dari muka itu paling dulu biasanya mengalami lebam gitu, seperti kebiruan. Kaku mayat ya, persendian sudah mulai terjadi kekakuan otot ya, ligamen sehingga kaku seluruh badannya. Pembusukan atau dekomposisi di mana di sini sudah terjadi perkembangbiakan atau booming ya dari mikroorganisme, terutama mikroorganisme yang berasal dari saluran pencernaan, dari perut. Kita tahu bahwa saluran pencernaan itu terdiri mulai dari mulut, ya, esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar. Nah, di bagian usus besar ini terjadinya pembusukan. Ya. Artinya di sini sudah terjadi dekomposisasi, ya, kompos gitu ya, jadi pembusukan. Dan ini ketika pembusukan ini tidak juga disalurkan atau si fesesnya ini tidak dikeluarkan, maka akan terjadi perkembangbiakan mikroorganisme terutama E. coli ya, dan ini akan menjadi awal dari pembusukan. Jadi ya, orang mati itu yang paling awal membusuk adalah bagian perut ya. Mungkin pernah Anda lihat di video atau di YouTube gitu ya, bagaimana bagian tubuh orang yang mati ya. Itu ada videonya tuh ya. Sampai hari keempat itu sudah mulai dia pecah ya bagian perutnya. Nah, kalau sudah pecah bagian perutnya itu isinya sudah cairan apa gitu ya di dalamnya. Ya, bagian tubuh lain juga ikut menciut gitu ya. Itu ada tuh di videonya, coba Anda searching gitu. Proses pembusukan mayat misalkan gitu. Tanda lainnya adalah cedera mematikan. Ya, jadinya di sini misalkan ada cedera yang menembus jantung, menembus kepala gitu ya. Nah, itu kemungkinan susah untuk bertahan hidup ya. Jadi kalau orang ada yang ketembak bagian jantungnya gitu ya. Nah, itu ya kalau secara syariat ya pasti mati lah gitu ya. Kalau orang ketembak jantung itu pasti mati. Atau ketembak kepalanya di frontal ketembak itu kemungkinan besar pasti mati gitu ya. Meskipun ada faktor lain yang mungkin bisa mempertahankan hidup. Nah, ini ya tadi ya. Jadi ini chance atau harapan hidup ya apabila kita melakukan BHD terlambat semenit 98%, so, kemungkinan hidupnya. Terlambat 3 menit 50%, terlambat 10 menit cuma 1%. Jadi kita harus wajib memulai BHD, mulai RJP itu kurang dari 10 menit ya.
Kalau mau chance besar 3 menit. Jadi di sini siapa yang kemungkinan besar melakukan hal ini ya? Orang terdekat ya. Misalkan si pasiennya atau si korbannya mengalami apa namanya? Cardiac arrest pada di rumah, ya keluarganya lah yang paling pertama harusnya menemukan dan melakukan RJP ya. Sembari dia melakukan RJP, sembari dia menelepon gitu ya. Itu harus dilakukan. Kalau petugas kesehatan, wah kapan datangnya? Ya apalagi di kita kan, berorah ini jantung, gitu ya. Bayi melahirkan pun bidan, wah datangnya berapa gitu ya. Kalau ke rumah itu ya. Bapak juga pernah dulu membantu persalinan adik yang lahir gitu ya, karena bidan setelah ditelepon itu sejam baru datang, sejaman lah gitu ya. Mulai setelah bayi keluar, tali pusat tadinya mau dipotong tapi apa namanya dilarang oleh ibu gitu ya. Nah, barulah bidan itu datang, tinggal trek tali pusat dipotong udah. Ai mayar mah anggar ka bidan. Oke, di situ ya. Jadi sangat penting sekali ini BHD dipaparkan ke masyarakat awam. Tujuan BHD yang pertama mencegah berhentinya sirkulasi. Ya, artinya dengan kita mengkompres dada, nanti mungkin kita akan praktikkan atau Anda mungkin sudah sebagian besar pasti sudah bisa membayangkan bagaimana RJP itu ya dengan mengkompres dada itu, kemudian memberikan pernapasan ya, pernapasan itu sebagian besar orang udah tahu lah gitu ya. Nah, itu apa tujuannya mengkompresi dada agar si jantung itu terpijat gitu ya. Jadi katakan jantung. Kalau jantung tertekan otomatis darah itu bisa mengalir ya. Dan dengan mengkompresi jantung juga kita secara langsung juga mengkompresi atau menekan paru-paru ya. Jadi ketika kita mengkompresi dada itu menekan paru, menekan jantung ya, artinya jantung seperti berdenyut, paru-paru seperti bernapas seperti itu. Ini harus dicegah apabila berhentinya, jangan sampai berhenti antara jantung dan pernapasan. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung dan henti napas melalui RJP. Ya, di sini kita tujuan dari BHD ini memberikan sirkulasi ya dan ventilasi pada pasien tersebut yang henti jantung atau henti napas. Nah, indikasi atau kapan kita melakukan BHD? Misalkan ini contoh ya, contoh misalnya pada orang tenggelam ya. Jadi orang tenggelam itu bisa atau bisa airnya itu terhisap ya lewat hidung atau tertelan lewat mulut. Ya, terutama yang bahaya itu adalah terhisap ke saluran pernapasan. Ya, jadi si airnya itu mengisi paru-paru. Nah, ini berbahaya kan? Apa yang harus dilakukan kita? Ya setelah menolong, kita lakukan RJP gitu ya. Wah, itu Pak kan jantungnya mungkin mungkin jantungnya masih berdenyut. Iya, tapi jangan khawatir jadi berhenti jantungnya atau jadi denyutnya jadi buruk, tidak ya. Dengan kita memberikan RJP otomatis menekan paru dan diharapkan pasiennya itu mengalami muntah ya. Mengalami muntah, batuk-batuk gitu dan mengeluarkan air yang ada di dalam paru-parunya seperti itu. Itu pasien stroke, terutama pasien stroke yang mengalami henti jantung ya. Pasien stroke. Benda asing ada saluran pernapasan. Nah, ini pada orang-orang yang tidak mampu melakukan Heimlich manuver ya atau menekan dada dengan Heimlich manuver. Nah, ini kita bisa anjurkan atau bisa sarankan untuk melakukan kompresi dada, ya. Menekan dada sama dengan bisa mengeluarkan benda yang ada di saluran pernapasan. Ya. Kemudian inhalasi asap, epiglotitis, overdosis obat,
kemudian cedera, infark miokard akut, tersengat listrik, dan keadaan koma. 4 komponen survival atau yang mempengaruhi yang berperan penting dalam penyelamatan pasien. Yang pertama, kecepatan dalam permintaan bantuan. Ya. Jadi setelah kemampuan kita misalkan menemukan orang yang kolaps di jalan, ya. Kecepatan meminta pertolongan itu sangat-sangat mempengaruhi tingkat survival, ya, ketahanan hidup. Ya. Di sini kita bisa menelepon 119, ya, atau yang nomor emergency di daerah kita gitu ya. Kemudian resusitasi jantung paru RJP dilakukan. Jadi selama petugas kesehatan yang definitif belum datang, kita harusnya terus melakukan RJP ya selagi jantungnya masih belum berdenyut. Gitu ya. Kemudian defibrilasi. Nah ini lebih advance lagi, di mana di sini defibrilasi adalah untuk diindikasikan untuk jantung yang mengalami ventricular tachycardia atau ventricular aritmia. Fibrilasi atrium, VF, VT ya. VF ventricular fibrilasi ya, dan VT ventricular tachycardia. Nah, itu indikasi dari defibrilasi. Kalau misalkan pasien mengalami asistol, tidak berdenyut sama sekali, yaitu dilakukan RJP ya, kompresi. Kemudian pertolongan hidup lanjut atau advanced life skill ya. Jadi itu setelah kita lakukan basic life skill ya. Ada berikutnya ya, untuk mempertahankan atau maintenance kondisi agar tetap stabil. Nah, di sini kita mulai langkah-langkah RJP ya. Tindakan yang harus dilakukan harus berurutan. Ketika kita menemukan pasien atau korban, yang pertama kita lihat adalah dangers ya. Dangers, penolong dan pasien ya. Kemudian artinya di sini kita harus menyelamatkan mengkaji ya, apakah kaji aman pasien, aman perawat, aman lingkungan. Kalau korbannya berada di tempat yang tidak aman, kita aman. Kemungkinan kita harus amankan dulu, tapi ketika kita mau mengamankan, aman nggak bagi kita gitu ya. Misalkan di sini pasiennya, korbannya ada di tengah sungai misalkan gitu ya, geletak di tengah sungai di dalam perahu, misalnya orangnya itu lagi mancing nah, kita harus menolong, tapi penolongnya ini aman nggak, bisa nggak berenang gitu ya, jangan sampai ketika perawatnya berenang malah ke bawah gitu ya, jadi korbannya dia 2 gitu yang meninggal. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kita harus amankan diri, aman pasien, dan aman lingkungan juga harus aman. Kemudian R, respon. Nah, setelah kita mengamankan diri pasien dan lingkungan, kita cek responnya. Ya, responnya bisa kita stimulasi baik dengan verbal ataupun dengan taktil ya. Kita bisa Pak, bangun Pak, gitu. Atau dengan bisa mengetuk gitu ya. Mengetuk gitu, dada atau ya, bahu atau gitu ya, di gibrig lah gitu intinya. Pak, bangun Pak. Kalau memang tidak sadar, segera minta tolong di sini ada yang tergeletak. Tolong telepon 118 atau 119. Atau kita sendiri yang nelpon gitu ya, ada telepon
Yang penting kalau ada orang lihat, tolong langsung kita berteriak ya. Kalau ada orang misalnya di sekitarnya, tolong teleponin ambulans atau IGD, ambulans rumah sakit misalkan ya. Nah, kemudian kalau tidak ada orang ya kita sendiri yang telepon gitu ya. Nah, tombol darurat ya. Jadi kode blue-nya ya. Nah, perintahkan seseorang apabila. Tapi jangan sampai kita meninggalkan korban gitu ya ketika kena tidak ada orang kita mulai sampai aman beren kita langsung mencari orang tolong gitu, sambil meninggalkan korban itu jangan. Pokoknya kita meminta tolong tanpa meninggalkan korban. Ya. Kemudian cek sirkulasi. Cek sirkulasi bisa kita cek dan di nadi itu ya. Nadi cek ya. Kira-kira ada tidak ya. Cek 1 menit ya. Ya, kalau tidak ada kita bisa langsung melakukan RJP ya. Pokoknya kalau tidak ada sirkulasi kita langsung RJP. Tapi kalau ada sirkulasi misalnya di sini kita langsung cek napas ya. Cek airway dan breathing. Kita cek napas ya. Look, listen and feel. Look, lihat dadanya, listen, dengar napasnya, feel adanya hembusan atau tidak gitu ya. Ke telinga napas gitu ada. Ya, itu kalau memang sirkulasinya ada. Tapi kalau sirkulasinya atau jantungnya tidak ada, kita langsung saja melakukan RJP ya, nggak usah lagi cek napas ya. Soalnya kalau orang yang mengalami henti jantung, ini dengarkan ya. Jadi orang yang mengalami henti jantung itu pasti dia tidak bernapas gitu ya. Ya, orang yang jantungnya berhenti itu pasti dia tidak bernapas ya. Kalau kalau orang yang bernapas gitu ya, itu kemungkinan jantungnya juga berfungsi gitu ya. Seperti itu ya. Ya, kalau jantungnya berdenyut, kemungkinan napasnya bisa berhenti, bisa. Gitu ya. Nadi nama berdenyut, tapi nggak napas, itu bisa. Tapi kalau nadinya tidak berdenyut, itu pasti tidak bernapas. Gitu. Jadi nggak ngapain kita cek napas ya, ketika jantung itu tidak berdenyut. Ya. Itu pemborosan waktu gitu ya. Karena di sini RJP ini sangat penting ya, kecepatannya tadi ya, responnya harus cepat gitu. Dangerous jika jangan kita menjadi korban berikutnya ya, kita harus proteksi diri. Pertolongan pertama jangan menambah cedera tambahan gitu ya. Di sini amankan diri kita amankan. Kalau di klinik sarung tangan, masker, apa ya. Kalau di masyarakat juga sebenarnya harus dilindungi ya, meskipun RJP kita harus pakai sarung tangan dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi dari yang ini. Periksa kembali keadaan korban dengan cara menggoncangkan bahu korban ya. Pak gitu ya. Segera berteriak meminta pertolongan. Aktifkan emergency medical support, nomor telepon sistem emergency, prosedur EMS yang baku ya. Ini kalau di rumah sakit ini akan sudah ada protapnya ya. Sudah ada SOP-nya gimana langkah-langkahnya gitu ya. Kemana arahnya, menelepon siapa gitu ya. Kita menilai sirkulasi, adakah denyut nadi ya. Kalau dewasa di leher, kalau anak-anak itu di daerah forearm ya. Jadi tangan atas. Ya, pijat jantung mulai itu di setengah bawah sternum ya, di antara 2 puting susu pokoknya ya. Kalau pria ya. Pria itu lebih mudah. Pokoknya puting susu tarik garis ke tengah, tadi situlah kita melakukan kompresi ya. Kalau wanita mungkin kita harus mengukur dulu ya. Ya pokoknya intinya di tiga jari lah.
di atas processus sifoides 2 atau 3 jari. Kompresi dilakukan 30 ya. 30 kali kita lakukan kompresi. Ya, nah di sini ya. Bukan di sini, nah di sini ya. Yang betul itu kompresi. Periksa jalan napas. Memeriksa jalan napas dengan melakukan head tilt, chin lift atau jaw thrust ya. Head tilt kita apa namanya? Head tilt kita angkat ini head tilt, chin lift ya, kita ini head tilt, chin lift. Kita sambil ini membuka ya. Nah, membuka, lihat apakah ada benda asing di dalam tubuh. Kalau ada benda kita lakukan cross finger ya. Jadi kita ngambil benda tersebut dengan sapuan jari ya. Ini gambarannya saja, nanti di praktikum akan lebih jelasnya ya. Mengenai sumbatan, ada sumbatan parsial, ada sumbatan total ya. Kalau sumbatan parsial orang biasanya bernapasnya ada suara wheezing atau mengi dan stridor, ngorok atau seperti berkumur atau gargling ya. Kemudian sumbatan total orang akan sulit bernapas dan akhirnya kehilangan kesadaran. Biasanya kalau orang total ini dia akan sangat matanya itu melotot gitu ya, sangat kesulitan, sangat cemas gitu ya, adug-adugan. Nah, ini kalau orang mengalami obstruksi total di saluran pernapasan. Dua macam cara membuka jalan napas. Yang pertama teknik angkat dagu tekan dahi ya. Yang di sini head tilt chin lift. Kemudian pendorong rahang atau jaw thrust maneuver. Nah, ini nanti akan dipraktikumkan. Nah, ini coba head tilt chin lift. Kemudian ini teknik jaw thrust ya, di mana kita menekan tulang rahang ke atas dan ke bawah gitu ya. Jadi di bawah. Tapi tindakan ini hanya untuk dilakukan apabila orang dicurigai adanya cedera servikal ya, cedera leher ya. Cedera leher itu bagaimana tandanya? Apakah ngeluh atau gimana? Mungkin tidak terlihat ya dari luar, tapi kita harus mencurigai bahwa dia terkena cedera leher apabila ada jejas atau perdarahan, luka di wajah, kepala dan atau sampai leher. Ya. Jadi ada luka di sini, ada darah di sini. Nah, ini kita harus curigai bahwa orang tersebut mengalami cedera servikal. Itu kita harus membuka mulutnya itu dengan teknik jaw thrust. Ya. Dua teknik untuk membersihkan jalan napas, menempatkan posisi pemulihan, ya, posisi miring mantap gitu ya, atau dengan sapuan jari. Ya. Nah, ini kita memberikan look, listen, and feel. Kita mendengarkan dengan telinga kita adanya suara napas, feel, menemukan look kita lihat ke dada. Apakah ada pergerakan dada naik turun, gitu ya. Nah, ini adalah untuk mengkaji breathing, aspek breathing ya. Kalau tadi membuka mulut itu untuk aspek airway, menekan nadi itu untuk aspek circulating, look, listen, and feel itu untuk mengkaji aspek breathing ya, pernapasannya. Dua penyebab sumbatan napas, yang pertama lidah atau benda asing ya. Lidah bisa pada orang koma atau orang yang tidak sadar itu bisa reflux ke bawah ya. Bisa lumpuh. Ya, artinya sarafnya lumpuh. Kemudian lidah berkumpul di nasofaring ya. Nah, menutup jalan napas. Itu bisa terjadi ya. Dulu pernah ada pemain sepak bola gitu ya, namanya Khairul Huda ya. Jadi di klub bola ya. Nah, itu dia berbenturan dengan diadu jeung babaturanana. Tapi dia seperti tidak bisa bernapas gitu ya. Dia memegang leher dan akhirnya tidak lama meninggal gitu ya.
Ada yang menyebutkan bahwa dia itu kan kepalanya terkena lutut temannya ya. Katanya fraktur servikal. Nah, kalau fraktur servikal itu biasanya ya mungkin bertahan hidup lebih lama lah, bisa bertahan hidup lebih lama ya. Tapi kalau lidah reflux ke belakang, nah itu sama aja dengan dicekek ya. Nah, itu pengkajiannya, perawatnya mungkin yang menyelamatkannya juga tidak baik. Pasien lama-lama di belangkar juga tidak salah-salan gitu ya, tangannya ke bawah gitu. Dilihat di ulangan. Itu kemungkinan itu terjadi adanya tadi reflux lidah ya. Reflux lidah itu harus dipakai, ditahan dulu, dibuka mulutnya ya. Kalau orang yang ngerti dibuka mulutnya, lihat lidahnya. Kalau ada tong spatel atau mayo ya, atau ada mayo, kita harusnya pakai mayo gitu ya. Ini yang menyebabkan kehabisan oksigen ya akhirnya. Atau benda asing ya yang menyumbat itu biasanya pada bayi atau anak kecil ya, ini tersedak ya biasanya kalau anak kecil oleh permen, bakso atau mainan itu ya. Ini bisa menyebabkan tersedak. Nilai pernapasan look, listen, and feel. Waktunya 10 detik. Ya. Kita kaji 10 detik. Ya. 10 detik itu lama. Ya. 1, 2, 3, 4. Lama. Jadi jangan asal nunduk aja gitu ya. Mahasiswa biasanya asal kaji napas. Udah gitu. Setelah itu nggak mau itu melakukan 10 detiknya itu dirasakan sendiri bagaimana lamanya 10 detik. Berarti harus benar-benar teliti ya mengkaji suara napas itu. Kalau tidak ada napas, kita berikan napas buatan ya, baik bisa dengan beberapa metode ya. Bisa menggunakan yang tradisional, bisa mouth to mouth ya. Lewat mulut tapi dengan barir ya. Harus ada syaratnya, harus ada barir ya. Artinya di sini jangan kulit diadu kulit ya. Atau daging ketemu daging gitu ya. Jangan, tapi harus ada barirnya minimal. Kalau ini plastik lah yang tidak merembes air ludah gitu ya. Plastik di bolongan, jadi diusahakan hanya udara saja yang masuk ya, tidak bersentuhan dengan mukosa mulut pasien ya, atau dengan yang lebih safe dengan menggunakan masker ya, atau bagging ya, dengan bagging gitu. Itu lebih aman lagi. Bila pernapasan dan sirkulasi kembali normal dan korban tidak diduga memiliki cedera servikal, lakukanlah posisi recovery ya. Posisi recovery kita istilahnya ini ya, seperti ini, posisi miring mantap ya. Gitu kita usahakan ke sebelah kanan. Kita kan bekerja, usahakan ya kita bekerja meng-RJP itu sebelah kanan pasien. Sama seperti kita melakukan tindakan ngimpus ya, memberi makan, itu diusahakan sebelah kanan pasien ya. Karena tangan kita yang dominan adalah sebelah kanan maksudnya ya, bukan apa-apa. Nah, kemudian si ini di posisi miring mantap dimiringkan ke arah perawat dengan posisi seperti ini ya. Berarti ini tangan kiri ya, tangan kiri menjadi bantal kepala gitu ya. Menjadi bantal, ininya tangan ini punggung tangan, ini telapak tangan. Jadi punggung tangannya yang ke ini pipi ya. Nah, kemudian tangan kanannya dibiarkan aja segitu. Kemudian ini 90 derajat ya, seperti kursi, ini lurus ya. Ini namanya posisi recovery atau posisi miring mantap ya, kalau bahasa mahasiswa. Apnea, napas abnormal, napas tidak adekuat ya, apabila terjadi misalkan napasnya belum ada, napasnya jarang-jarang gitu ya, abnormal ya, maka kita berikan napas buatan, bisa mouth to mouth, atau bag valve mask device.
Nah, ini posisi pemberian ini, tapi sudah tidak direkomendasi lagi ya dengan posisi mouth to mouth langsung. Napas buatan, berikan 2 kali napas buatan ya. Jadi setelah kita meng-RJP atau mengkompresi dada 30 kali ya. Jadi RJP itu ada 5 siklus ya. 1 siklus itu 30 kompresi, 2 ventilasi ya. Jadi setelah kita mengompa dada, kemudian kita berikan 2 ventilasi. Ya. Itu disebut 1 siklus ya. Jadi kompresinya 30 kali banding 2 ventilasi. Nah ini dengan motomod yang jadul gitu ya, tapi sekarang masih bisa, tapi dengan barrier tadi ya, atau mode to mask ya, dengan masker itu lebih aman lagi. Atau bagging dengan back valve breathing. Ada macam-macam, ada yang bisa disalurkan dengan O2 juga bisa. Kemudian ini masih bagging ya. Bila berdua itu akan lebih baik gitu ya. Kalau personelnya banyak gitu ya. Sendiri juga bisa. Ini posisi ketika kita menekan paru ya. Ini posisi ketika kita melakukan pemberian napas buatan ya. Untuk dewasa di sini 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau pada anak-anak 30 banding 2 sama kalau bayi 15 banding 2, yang 15 kompresi banding 2 ventilasi. Kalau neonatus 1 2 3 langsung kasih napas. 1 2 3 langsung kasih napas. Untuk dewasa 5 siklus 30 banding 2. 2 menit. Nah, nilai ulang. Jadi nilai ulang. Kita mengkaji cek. Jadi setelah kita RJP 5 siklus, kita cek nadi. Kalau nadinya masih belum ada, langsung RJP lagi, balik lagi ya 5 siklus lagi. Kemudian setelah 5 siklus cek nadi lagi. Sebelum belum ada nadi, terus lagi. Jadi nggak perlu kita mengecek napas dulu ya. Nggak perlu kita ngecek napas. Ya, kalau selama nadi tidak ada ya udah kita ini aja langsung terus RJP. Nah, kecuali misalkan nadi sudah ada, baru kita cek napas. Ya, setelah napasnya tidak ada, kalau tidak ada, berarti kita berikan ventilasi ya. Sampai napasnya ada, akan tetapi jangan lupa sebelum mengecek napas, sebelum mengecek napas ada atau tidak, kita kaji dulu si jantungnya apakah masih berdenyut atau tidak. Jangan-jangan setelah kita memberikan napas buatan, jantungnya berhenti lagi. Ya, kalau berhenti lagi ternyata ya ngapain dikasih napas juga gitu ya. Kita langsung saja RJP lagi gitu ya. Nah, ini teknik RJP pada bayi ya. Kita jangan menggunakan tangan 2 gitu ya, bisa remek ke bayi ya. Nah, kita menggunakan 2 jari gitu ya untuk menekan dari dada. Ini kalau orang dewasa posisinya seperti ini. Ya. Tanda pernapasan adekuat, kurang adekuat, dan tidak bernapas ya. Adekuat apabila dada dan perut naik turun seirama ya. Seirama gitu ya. Dengan pernapasan. Penderita tampak nyaman, frekuensi cukup ya. Artinya di sini penderita juga tidak cemas ya. Nyaman gitu, bahkan sadar gitu ya. Tanda pernapasan kurang, gerak dada kurang baik, ada suara napas tambahan, kerja otot bantu napas, sianosis, frekuensi ya. Ini tanda-tanda kita memberi pernapasan itu tidak baik. Tanda tidak bernapas, dada tidak bergerak atau perut, tidak terdengar aliran udara dari mulut, tidak terasa hembusan napas. Ya, nilai sirkulasi nilai karotid kurang dari 10 detik, ada atau tidak. Kalau tidak ada karotid, napas buatan plus kompresi. Kalau ada,
napas buatan tanpa kompresi. Sebelum melakukan RJP, penolong harus memastikan tidak ada respon, tidak ada napas, tidak ada nadi, dan alas RJP harus keras dan datar. Nah, ini ya. Jadi ketika kita memindahkan pasien yang ternyata itu pasiennya setelah kita kaji henti jantung, maka kita letakkan pasien di area yang keras ya, keras dan datar ya, bisa apa namanya, lantai gitu yang lurus pokoknya, enggak yang keras. Untuk apa keras ya? Karena agar efektif itu menekannya ya. Jadi kalau yang empuk ditekan dadanya malah ngikuti ke bawah gitu ya, jadi akan tertekan. Digunakan ini yang keras gitu, tapi jangan sampai kerasnya misalkan di sisi jalan gitu ya, sisi jalan aspal itu keras sih keras, tapi mencederai juga pasien ya. RJP dihentikan apabila yang pertama kembalinya ventilasi dan sirkulasi spontan. Jadi kalau pasien sudah kembali ventilasi dan sirkulasinya, apa tandanya? Pasien biasanya akan seperti sadar gitu ya. Mungkin dia tidak akan sadar, langsung buntal, langsung emot di bumi alam. Jadi mungkin dia akan gundah gitu ya, seperti tidak nyaman gitu ya, kayak mau sadar di masa mimpi. Nah itu kemungkinan ya itu udah berjalan napasnya ya dan nadinya. Ada yang lebih bertanggung jawab, misalkan ada apa namanya, ketika kita sebagai orang awam misalkan tadi menelepon petugas kesehatan atau kode blue, maka setelah datang perawat atau petugas kode blue ya kita berhenti melakukan itu, kita serahkan pada petugas tersebut ya. Setelah penolong lelah, ya kita sebenarnya di sini perawat ya, kita perawat IGD tapi kecapean gitu ya, sudah ngompresi berapa siklus tapi nggak berdenyut juga, tidak ada lagi yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa apa namanya dilakukan lagi oleh orang lain, ya udah berhenti aja gitu meng-RJP ya. Itu gimana pasiennya ya gimana lagi gitu ya. Masa kita terus-terusan meng-RJP, RJP itu capek loh ya. Sesiklus dua siklus udah ngos-ngosan gitu. Perlu tenaga yang besar ya. Perlu konsentrasi, memijatnya yang benar gitu ya. Adanya DNAR, do not accepting resuscitation ya. Ini kalau ada permintaan ya, terutama di sini permintaan pada dari pihak penanggung jawab, terutama keluarga. Di sini apabila misalkan terjadi hal demikian lagi, misalkan henti jantung, ya, pasiennya atau sebelum henti jantung juga kalau pasiennya suatu saat henti jantung jangan di RJP, gitu, jangan resusitasi ya. Itu kita harus ada hitam di atas putih ya. Kita bisa menghentikan kalau memang ada note DNR ya. Do not resuscitation. DNR biasanya ya, DNR. Tanda kematian yang irreversibel ya tadi ya. Kalau sudah kelihatan ya kayaknya ketusuk jantungnya, tertusuk kepalanya gitu ya. Atau sejam baru datang gitu ya, henti jantung, setelah henti jantung sejam baru datang, itu kemungkinan besar jarang selamat. RJP tidak dilakukan, tadi ya, dihentikan ya, kalau tidak dilakukan kalau ada DNR ya. Tanda kematian, rigor mortis, dekapitasi, artinya di sini kalau rigor mortis artinya sudah biru-biruan gitu ya, sudah biru-biruan, sudah apalagi sudah bengkak bau gitu ya. Orangnya kalau dekapitasi itu orang udah nggak ada kepalanya gitu. Misalkan bayi kan suka ada ya apa namanya yang lahir ternyata ketika itu ada kesalahan atau gimana gitu ya, ya kepalanya malah putus gitu. Ditarik kan ada ya di kasus atau bidan gitu membantu kelahiran, ternyata itu memang bayinya itu sudah membusuk di dalam perut gitu ya. Jadi ketika dicabut oleh bidan itu ya putus itunya apa si bayi kepalanya ya, kebetulan bisa gitu ya. Kemudian sebelumnya dengan fungsi pita yang sangat jelek, artinya memang datangnya sudah lemah, sudah dehidrasi, sudah apa gitu. Kemudian bila menolong korban
akan membahayakan penolong ya. Ya, misalkan pasiennya mengalami infeksi apa gitu ya, yang ketika itu takutnya cairan tubuhnya terkena atau sebagainya. Komplikasi dari RJP yang pertama bisa fraktur iga dan sternum ya, tulang dada bisa patah, bisa retak gitu ya. Pneumotorak, ya, kemudian hemotorak, kontusio, paru, laserasi hati dan limpa dan emboli lemak. Itu bisa terjadi ya. Ini silahkan dicari apanya kalau belum mengerti ya, prosesnya atau apa sih jenis apa ini. Kalau di sini terlalu pendek waktunya ya. Nanti silahkan bertanya di kolom komentar ya, silahkan. Itu Anda lihat googling apa itu pneumotorak, hemotorak, kontusio paru ya. Tanda RJP berhasil dan benar dilakukan yang pertama saat melakukan pijat jantung RJP gitu ya. Pijatan jantung luar gitu ya. PJT istilah Indonesia. Suruh seseorang menilai nadi karotis. Bila ada denyut nadi, maka berarti tekanan kita cukup baik. Artinya di sini ketika kita mengompres dada, maka denyut nadi akan teraba gitu ya. Nah, itu berarti denyutan kita itu pas gitu ya. Cukup kuat ya. Tapi jangan sampai terlalu kuat, jangan sampai terlalu lemah ya. Tekanannya cukup 5 cm ya, 5 sampai 6 cm cukup lah ya. Kemudian gerakan dada naik turun dengan baik saat memberikan bantuan napas. Ya, jadi ketika ventilasi, udara dimasukkan ke mulut, itu si dada mengembang. Nah, itu berarti napas kita masuk. Reaksi pupil, mata mungkin kembali normal, warna kulit penderita berangsur membaik, mungkin ada refleks menelan dan bergerak, nadi berdenyut kembali. Kesalahan yang dapat dilakukan, yang pertama, penderita tidak berbaring pada bidang yang keras, sehingga PJL kurang efektif. Ya. Penderita tidak horizontal, bila kepala lebih tinggi, darah yang ke otak juga akan berkurang. Jadi kalau kita menemukan pasien yang henti jantung itu harus datar ya. Datar antara kepala dan kaki itu segaris. Ya. Tekan dahi, angkat dagu kurang baik, ya head tilt, chin lip kurang baik. Ya. Kebocoran saat melakukan pernapasan buatan, ya kita memberikan ventilasi tapi udaranya kakak keluar lewat sela-sela. Ya. Kemudian lubang hidung kurang menutup, rapat. Nah, artinya di sini ketika kita melakukan ventilasi pernapasan buatan, hidung itu tidak ditutup atau tidak dipencet hidungnya, ya. Jadi udara dari mulut keluar lagi lewat hidung gitu, itu percuma. Jadi ketika kita memberikan pernapasan lewat mulut, itu si hidungnya tuh dipencet gitu ya, jangan sampai tidak dipencet ya. Percuma tuh ya. Kemudian tekanan terlalu dalam atau terlalu cepat ya, ini mahasiswa biasanya ya, jadi terlalu dalam, sakit power nambah besar itu berbahaya juga. Atau terlalu cepat, nah ini yang sering, jadi karena capek mungkin jadi pengen cepat beres, jadi tidak efektif itu ya, terlalu cepat. Kecepatannya itu sama kayak denyut nadi normal, 10, 60 sampai 100 kali per menit ya. Jadi kalau dek 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 ini 1 2 3 4 5 jam 1 2 3 4 5 6 7 8, nah itu mah terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat berarti biasanya jadi dangkal ininya pijatannya dan tidak cukup untuk memijat jantung ya. Kemudian patah tulang, ya ini juga ya kalau misalkan pada beresiko yang pada lansia atau wanita yang menopause ya. Nah, itu jangan terlalu kuat dikira-kira karena riskan patah tulang. Kemudian tulang dada ya, luka dalam paru-paru. Rasio PJL dengan napas buatan tidak baik sehingga oksigenasi darah kurang ya. Artinya di sini pemberian ventilasi itu tidak bagus ya. Tidak masuk ke dalam paru-paru gitu ya. Sehingga di sini meskipun ketika kita meng-RJP sebenarnya pasien dikasih napas juga gitu ya. Tapi itu lebih baik kita berikan napas
lewat ventilasi. Nah ini nanti ya, untuk nanti penanganan ini sebenarnya masuk ke gangguan sistem pencernaan ya. Atau pernapasan ya, pernapasan. Nanti ini dibahas ya, mengeluarkan benda asing yang menyumbat. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa dicukupkan sekian ya. Apabila ada komentar, silakan bisa di komen di video yang nanti Bapak ini kan simpan di YouTube ataupun di WA gitu ya. Jangan lupa daftar hadir ya, daftar hadir diisi atau dibuat oleh koordinator ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.